Oke, selamat pagi Ibu dosen saya hormati beserta teman-teman saya cintai. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan mengenai GCMS mulai dari definisi, komponen, sampai instrumen yang terdapat dalam GCMS. GCMS merupakan metode pemisahan senyawa organik yang menggunakan dua metode analisis senyawa, yaitu kromatografi gas atau GC dan spektrometri massa atau MS, di mana kromatografi gas atau GC ini berfungsi untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif, dan spektrometri massa atau MS ini berfungsi untuk menganalisis struktur molekul senyawa analit. GCMS ini dapat mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. Adapun komponen GCMS yang pertama adalah gas pembawa. Gas pembawa berfungsi untuk memindahkan analit dari injektor menuju detektor. Syarat umum gas pembawa adalah inert dan mempunyai kemurnian yang tinggi. Gas pembawa yang umum digunakan adalah helium, nitrogen atau argon, atau campuran argon dan metana. Yang kedua ada kontrol sistem, berfungsi mengontrol tekanan dan laju fase gerak yang masuk ke dalam kolom dan mengontrol suhu open. Yang ketiga ada tempat injeksi sampel. Dalam pemisahan analit harus dalam bentuk fase uap. Sampel yang berbentuk cairan dan padatan pertama-tama harus diuapkan. Penguapan ini membutuhkan pemanasan sebelum masuk ke dalam kolom. Panas ini terdapat pada tempat injeksi. Namun demikian, suhu tempat injeksi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh menginjeksikan cuplikan terlalu banyak karena GC sangat sensitif. Biasanya jumlah cuplikan yang diinjeksikan yaitu berkisar 0,5 sampai 50 mili gas dan 0,2 sampai 20 mili. Yang keempat ada oven. Oven itu berfungsi untuk memasukkan kolom pada temperatur tertentu sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sampel. Biasanya oven memiliki jangkauan suhu 30 derajat Celcius hingga 320 derajat Celcius. Yang kelima ada kolom. Kolom merupakan jantung dari kromatografi gas, berisi fase diam, sedangkan fase bergerak akan lewat di dalamnya sambil membawa sampel. Secara umum terdapat dua jenis kolom, yaitu yang pertama ada kolom dikepak dan ada kolom kapiler terbuka. Kolom yang dikepak itu merupakan kolom umumnya terbuat dari gelas atau stainless steel dengan panjang 1-5 meter. Fase diam yang digunakan dalam kolom dipilih sesuai hukum like dissolve like, yaitu polaritas pelarut solut dan fase diam sedapat mungkin hampir sama. Yang kedua ada kolom kapiler terbuka. Kolom ini terbuat dari purified silikat glass sehingga tidak mudah patah. Panjang kolom ini berkisar 10-100 meter. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai instrumen GCMS. Yang pertama ada sumber ion, yang kedua filter, yang ketiga detektor, yang keempat adalah recorder. Baik, mulai saja yang pertama yaitu sumber ion. Setelah analit melalui kolom kapiler, ia akan diionisasi. Molekul-molekul yang melewati sumber ion ini diserang oleh elektron dan dipecah menjadi ion-ion positifnya. Yang kedua ada filter. Ion-ion sampel yang bermuatan melewati filter, yang kemudian ion-ion ini melalui rangkaian elektromagnetik yang menyaring ion berdasarkan perbedaan massa. Filter ini terus menyaring ion-ion yang berasal dari sumber ion untuk kemudian diteruskan ke detektor. Pada detektor, dalam mekanisme reaksi pembakaran senyawa organik merupakan hal yang sangat kompleks. Selama proses, jumlah ion-ion dan elektron-elektron dihasilkan dalam nyala. Kehadiran ion dan elektron dapat dideteksi. Seluruh detektor ditutup dalam oven yang lebih panas dibanding dengan temperatur kolom. Hal itu menghentikan kondensasi dalam detektor. Yang keempat adalah recorder. Recorder ini berfungsi merekam hasil dan mencetaknya pada sebuah grafik. Hasil detektor akan direkam sebagai urutan puncak-puncak. Setiap puncak melewati satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi GCMS. Sebelumnya akan saya singgung sedikit tentang GCMS. GCMS ini merupakan suatu metode analisis senyawa secara kualitatif maupun kuantitatif.
Nah, GCMS ini terdiri dari gas kromatografi dan massa spektrofotometri. Nah, nantinya hasil dari kromatografi gas, yaitu berupa kromatogram, akan digabungkan dengan hasil dari massa spektrofotometri. Nah, ini merupakan contoh hasil analisis menggunakan GCMS. Nah, pada hasil ini terdapat pik-pik atau puncak-puncak yang dihasilkan berdasarkan waktu retensi dari senyawa yang dipisahkan. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan prinsip kerja dari GCMS atau gas kromatografi massa spektrofotometri. Nah, adapun yang pertama yaitu sampel diinjeksikan melalui injektor dalam kromatografi gas. Nah, apabila sampel berupa cairan, maka akan diuapkan terlebih dahulu agar bisa dibawa oleh gas pembawa menuju kolom. Di dalam kolom, sampel akan dipisahkan berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Selanjutnya yaitu setelah sampel berhasil dipisahkan di dalam kolom, maka sampel akan keluar dari kolom berdasarkan waktu pemisahannya. Waktu pemisahannya itu yang disebut dengan retention time atau waktu retensi. Nah, kemudian dari retention time itu juga dihasilkan kromatogram berdasarkan waktu dan kadar senyawa yang ada pada sampel yang dipisahkan. Nah, selanjutnya itu dideteksi dengan menggunakan massa spektrofotometri. Adapun tahapan-tahapan suatu rancangan penelitian menggunakan GCMS, tahapan yang pertama yaitu sampel preparation. Nah, atau persiapan sampel. Pada preparation sampel ini dilakukan tujuan untuk menghilangkan faktor-faktor pengganggu dalam analisis menggunakan GCMS. Faktor pengganggu yang dimaksudkan di sini yaitu faktor pengganggu yang terdapat pada sampel. Preparasi ini dapat dilakukan dengan cara menyaring sampel dengan ekstraksi sampel atau menyaring sampel dengan kertas Whatman, sedangkan fase geraknya menggunakan kertas saring Whatman. Kemudian masing-masing dilakukan degassing atau penghilangan gas pada sampel. Hal tersebut merupakan dilakukan untuk suatu sampel itu dapat dipisahkan dengan baik menggunakan GCMS. Yang kedua yaitu derivatisasi sampel. Adapun alasan dilakukan derivatisasi sampel ini yaitu mengubah sifat fisika kimia dari suatu sampel yang akan dipisahkan dalam GCMS. Nah, pada GCMS dilakukan derivatisasi ini untuk sampel-sampel yang pertama yaitu sampel yang memiliki volatilitas rendah. Volatilitas rendah dari sampel ini akan menyebabkan sampel tidak bisa menguap pada kromatografi gas. Nah, dengan adanya derivatisasi sampel, maka sampel dirubah menjadi turunannya atau dilakukan reaksi kimia agar dapat meningkatkan sifat volatilitasnya. Begitu juga dengan sampel yang memiliki volatilitas yang sangat tinggi, dapat juga menghasilkan kromatogram yang tidak bagus. Nah, dengan derivatisasi sampel ini, sampel yang mempunyai volatilitas tinggi diturunkan volatilitasnya sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan GCMS secara sesuai. Kemudian alasan lain dilakukan derivatisasi yaitu mengubah sifat dari senyawa atau sampel yang dipisahkan dari termolabil menjadi labil pada suhu panas, sehingga kromatogram yang dihasilkan itu baik dan senyawa yang dipisahkan itu tidak rusak dalam pemanasan dalam kromatografi gas. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu injeksi. Sampel diinjeksikan melalui injektor ke kolom GCMS, ke kolom gas kromatografi. Injektor ini dinamakan dengan injection port.
pada GCMS kurang cocok untuk menganalisa senyawa yang labil pada suhu panas, karena seperti yang kita ketahui pada gas kromatografi terdapat pemanasan sampel untuk mengubah senyawa tersebut menjadi uap. Yang keempat yaitu ada GC separation atau persiapan gas kromatografi. Campuran di bawah gas pembawa, biasanya gas pembawa yang digunakan helium atau nitrogen. Gas pembawa yang digunakan harus bersifat inert. Nah, dengan laju aliran tertentu melewati kolom yang akan dipanaskan dengan pemanas. Kolom GC memiliki cairan pelapis atau fase diam yang inert. Kemudian detektor. Detektor yang digunakan yaitu massa spektrofotometri, dapat teridentifikasi dalam referensi dari menggunakan sistem komputerisasi dengan membandingkan kurva standar dan kurva senyawa yang dipisahkan. Jadi intinya itu dapat dibuat terlebih dahulu pemisahan senyawa murni, kemudian dilakukan pemisahan senyawa sampel, ataupun dapat dilakukan dengan membandingkan antara senyawa kromatogram atau spektrum yang diperoleh dari pemisahan sampel dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau referensi-referensi lain tentang waktu retensi atau puncak-puncak dari spesifik dari senyawa yang dipisahkan. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah scanning. Pada scanning ini spektra massa dicatat secara reguler dalam interval 0,5 sampai 1 detik selama pemisahan dalam gas kromatografi dan disimpan dalam sistem instrumen data untuk digunakan dalam analisis. Spektra massa berupa fingerprint ini dapat dibandingkan dengan acuan atau referensi dari buku atau jurnal. Saya Indah akan melanjutkan presentasi mengenai syarat sampel serta kekurangan dan kelebihan dari GCMS. Syarat utama suatu sampel dapat diuji dengan GCMS adalah mudah menguap atau volatil dan tahan pada suhu tinggi. Syarat tersebut tidak mutlak berlaku karena pada proses GCMS juga dilakukan derivatilisasi untuk mengubah sifat-sifat suatu sampel sehingga dapat dianalisis dengan GCMS. Adapun keuntungannya yaitu sensitivitasnya tinggi, analisis cepat biasanya hanya dalam hitungan menit, aliran fase bergerak sangat terkontrol, dan kecepatannya tetap. Kemudian efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisa partikel berukuran sangat kecil seperti polutan atau udara. Kemudian pemisahan fisik terjadi dalam kolom yang jenisnya banyak sekali, panjang dan temperaturnya dapat diukur. Kemudian banyak macam detektor yang dapat dipakai pada kromatografi gas. Kemudian kromatografi sangat mudah digabung dengan instrumen fisika kimia lainnya, contohnya GC, FTIR, dan MS. Kemudian tidak merusak sampel. Kemudian ada kekurangannya, di mana teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan, namun pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ton sukar dilakukan kecuali jika ada metode lain. Kemudian pada fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair,
tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan saat terlarut. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang contoh analisis menggunakan GCMS. Nah, saya sudah mendapatkan sebuah jurnal yang menganalisis suatu senyawa menggunakan GCMS. Jadi judul dari jurnal yang akan saya contohkan ini yaitu analisis GCMS senyawa aktif antioksidan fraksi etil asetat daun libo. Nah, jadi langsung saja ke metodenya. Nah, pada jurnal ini dilakukan isolasi senyawa fraksi etil asetat untuk uji aktivitas antioksidan. Nah, isolasi dari senyawa ini berfungsi untuk mendapatkan suatu senyawa yang hampir murni dari ekstrak daun libo yang digunakan. Isolasi ini dapat dilakukan dengan metode fraksinasi cair-cair atau metode lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis senyawa menggunakan GCMS. Nah, langsung saja fraksi aktif dari antioksidan tanaman libo dianalisis menggunakan gas kromatografi massa spektrofotometri. Tipenya yaitu Shimadzu KIPI 5000. Nah, pada metodenya itu digunakan sebanyak 1 mikrogram sampel diinjeksikan ke dalam GCMS yang dioperasikan menggunakan kolom kaca dengan panjang 25 meter, diameter 0,25 mm dan ketebalan 0,25 mikrometer dengan fase diam CP SIL 5CB dengan temperatur open di program 70 sampai 270 derajat Celcius dengan laju kenaikan temperatur 10 derajat Celcius per menit. Nah, dilakukan kenaikan temperatur ini seperti yang dijelaskan Bu Ika pada pertemuan yang di kelas terlebih dahulu itu. Pada setiap laju pemisahan dilakukan kenaikan suhu sampai dengan suhu, kan di sini nih dari suhu 70 startnya diakhiri dengan suhu 270. Nah, dari suhu 70 sampai 270 ini dilakukan kenaikan suhu secara bertahap sebanyak 10 derajat Celcius per menit. Jadi menit pertama dinaikkan 10 derajat Celcius, menit kedua 10 derajat Celcius, ketiga dan selanjutnya sampai menit ke 270 derajat Celcius. Nah, adapun hasil yang diperoleh dari jurnal ini, isolasi fraksi etil asetat daun libo yang memiliki aktivitas antioksidan diperoleh kromatogram GCMS sebagai berikut. Nah, ini saya sudah fotokan kromatogramnya. Nah, di sini dapat dilihat terdapat ada puncak-puncak senyawa yang dipisahkan. Nah, pada kromatogram ini nantinya akan dibandingkan dengan pola fragmentasi spektrum massa dengan pola fragmentasi senyawa referensi. Nah, saya juga sudah memfotokan senyawa referensinya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kromatogram hasil pemisahan dengan GCMS ini dilihat macam-macam waktu retensinya. Nah, dari penelitian tersebut, komponen mayor yang utama dalam fraksi tersebut adalah senyawa 1,2 benzene dikarboksilik acid atau 2 etil heksil ester dengan kandungan 45,53% dan 12 oleanan 3 il asetat atau 3 alfa dengan kandungan sebesar 4,56. Nah, intinya pada GCMS ini dilakukan pembandingan antara waktu retensi, persen area,
dari kromatogram sampel yang diperoleh dengan sebuah referensi dari penelitian sebelumnya atau jurnal sebelumnya. Nah, seperti foto tadi, ini merupakan hasil analisis GCMS kimia fraksi etil asetat daun libu. Intinya nanti pada hasil ini terdapat pik-pik dengan waktu retensi tertentu. Nah, jadi waktu retensi sekitar 11,10 itu dengan area 0,65, komponen kimia yang diduga yaitu 2,5 sikloheksadin 1,4 dione. Nah, nanti dalam GCMS ini cukup membandingkan antara waktu retensi dengan jumlah persen area dari kromatogram dengan referensi, sehingga nantinya dapat dibuat struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan atau senyawa murni yang berpotensi sebagai antioksidan dalam ekstrak fraksi daun libu itu. Seperti ini senyawanya. Nah, seperti itu kira-kira aplikasi penggunaan GCMS pada isolasi pada fraksi etil asetat daun libu. Sekian, terima kasih.